terkait genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan pasal 6 Statuta Roma, genosida berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, baik seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau keagamaan, seperti misalnya membunuh anggota kelompok, menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok, secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut, serta yang terakhir adalah memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain. Selanjutnya, berdasarkan pasal 7 Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan berarti apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil dengan mengetahui adanya serangan itu. Serangan di sini yang dimaksud adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan dan segala bentuk kekerasan seksual lain, penganiayaan, penghilangan paksa, kejahatan apartheid, serta perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik. Selain Statuta Roma sebagai dasar hukum, terdapat dasar hukum internasional lain, yaitu Konvensi Genosida tahun 1948 yang disetujui dan diusulkan untuk penandatanganan dan ratifikasi atau aksesi dengan resolusi Majelis Umum pada 9 Desember tahun 1948. Salah satu contoh dari peristiwa genosida ini adalah tindakan kejahatan genosida yang berlangsung di Rwanda. Rwanda merupakan negara yang berada di tengah benua Afrika dan berbatasan dengan negara Burundi, Uganda, Tanzania, dan Kongo. Terdapat dua etnis yang menduduki wilayah Rwanda, yaitu etnis Hutu dan etnis Tutsi. Sebelum terjadinya perseteruan antara suku Hutu dan suku Tutsi ini, Rwanda sempat dijajah oleh Belgia. Belgia melakukan penguasaan terhadap Rwanda sekaligus membagi masyarakat Rwanda berdasarkan strata sosial. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan suku Tutsi yang kedudukannya jauh lebih unggul dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik dibandingkan dengan suku Hutu yang lebih seperti diabaikan dan jauh lebih rendah. Selain itu, Belgia juga menerapkan sistem ID card dengan tujuan untuk membedakan masyarakat Rwanda berdasarkan etnis, dan dari kebijakan inilah yang memicu ketegangan antar etnis Tutsi dan etnis Hutu. Dengan dilakukannya pembedaan tersebut tentu saja membuat kemarahan suku Hutu memuncak terhadap suku Tutsi. Pada tahun 1956 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Hutu yang memaksa etnis Tutsi melarikan diri keluar dari Rwanda. Pada tahun 1990, Front Patriotic Rwandais atau selanjutnya disebut FPR yang didirikan oleh etnis Tutsi melancarkan pemberontakan melawan pemerintahan yang didominasi oleh etnis Hutu. Pada tanggal 16 April 1994, ekstremis Hutu melakukan propaganda bahwa Presiden Rwanda dibunuh oleh etnis Tutsi, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap etnis Hutu untuk melenyapkan orang-orang Tutsi. Radio Television Libre des Mille Collines atau dapat disebut dengan RTLM yang didirikan oleh Ferdinand Nahimana kemudian memegang peranan yang penting dalam menciptakan kondisi yang memunculkan terjadinya tragedi pembunuhan massal di Rwanda pada tahun 1994. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang Radio Television Libre des Mille Collines atau biasa disingkat RTLM. RTLM merupakan stasiun radio Rwanda yang mengudara sejak 8 Juli tahun 1993 sampai 31 Juli 1994. Radio ini memainkan peran penting selama peristiwa genosida Rwanda pada bulan April hingga Juli tahun 1994. Nah,
Kira-kira apa yang menjadi peran RTLM dalam peristiwa tersebut? Apakah siaran radio RTLM ini bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan genosida di Rwanda? Lalu, apakah siaran radio RTLM ini juga bertanggung jawab dalam mendorong para warga untuk menjadi pelaku genosida? Dalam literatur tentang genosida Rwanda, ditemukan beragam klaim tentang efek radio kebencian. Sudut pandang mayoritas mengatakan bahwa radio memiliki efek langsung terhadap perilaku dan memiliki skala yang besar. Romeo Dallaire, seorang mantan komandan pasukan PBB yang terkenal di Rwanda kala itu, mengklaim bahwa di Rwanda, radio mirip seperti suara Tuhan. Jika radio menyerukan kekerasan, banyak orang-orang Rwanda akan merespons dan percaya bahwa mereka sedang dikenai sanksi dengan melakukan tindakan tersebut. Selain itu, penulis terkenal lainnya di Rwanda, yaitu Linda Melvern, menulis bahwa radio RTLM adalah senjata propaganda yang berbeda dari yang lain. Dia mengklaim bahwa pengaruh radio kebencian ini tidak boleh diremehkan. Ada pula yang mengatakan bahwa pembunuh di Rwanda sering membawa parang di satu tangan dengan transistor radio di tangan lainnya. Implikasinya adalah radio menyampaikan instruksi dan kemudian orang-orang menyerang dengan parang. Konseptualisasi semacam ini menunjukkan bahwa adanya hubungan sebab akibat yang kuat antara siaran radio dengan kekerasan genosida. Meskipun tidak ditentukan dengan jelas, literatur menunjukkan adanya dua mekanisme kausal yang menonjol dalam propaganda RTLM. Yang pertama adalah bahwa siaran radio menanamkan gagasan kepada pendengar yang kemudian menyebabkan mereka membenci, bertindak tidak manusiawi, dan takut terhadap orang Tutsi. Radio dipandang sebagai vektor yang menyebarkan racun propaganda rasis. Klaim kedua adalah bahwa radio merupakan suara otoritas dan bahwa setelah mengeluarkan perintah untuk membunuh, orang Rwanda mematuhi hal tersebut. Keputusan media ICTR adalah variasi dari tema-tema tersebut. Pengadilan menemukan bahwa siaran RTLM menyebabkan kebencian dan cemoohan, sehingga secara tidak langsung membuka jalan bagi genosida. Pengadilan juga menemukan bukti penghasutan langsung, yaitu RTLM menyebutkan nama orang dan tempat di mana orang itu berada, kemudian diserang. Untuk mengetahui apakah RTLM ini menyebarkan propaganda rasis yang berujung pada peristiwa genosida, maka akan dijelaskan lebih lanjut mengenai analisis isi siaran radio melalui paparan, yaitu berapa banyak orang yang terpapar siaran, kemudian waktu, apakah siaran ini berkorelasi dengan kekerasan, yang ketiga adalah selektivitas penonton, terkait siapa yang menanggapi siaran, kemudian kepadatan dan konsistensi pesan kebencian, yang terakhir adalah penerimaan, yaitu berkaitan dengan berapa orang yang mendengar dan memahami pesan tersebut. Yang pertama mengenai paparan, berapa banyak orang Rwanda yang memiliki akses ke siaran RTLM? Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan melihat tingkat kepemilikan radio. Statistik PBB menunjukkan bahwa kurang dari 10% penduduk Rwanda pada tahun 1994 memiliki pemancar radio yang relatif rendah untuk Afrika, tetapi datanya lemah dan individu dapat mendengarkan secara kolektif. Kemudian, apakah RTLM menjangkau daerah-daerah di mana genosida terjadi? Genosida itu sendiri bersifat nasional, sementara data untuk mengevaluasi jangkauan RTLM tidak meyakinkan. Sebagian besar indikator menunjukkan bahwa jangkauan siaran tidak bersifat nasional. Beberapa penelitian mengklaim bahwa RTLM hanya memiliki sedikit jangkauan di daerah pedesaan. Bahkan jika populasi Rwanda adalah 90 hingga 95% pedesaan pada awal 1990-an. Keputusan ICTR tidak menjawab pertanyaan tentang jangkauan siaran, tetapi selama persidangan, penuntut menghasilkan teknisi radio Rwanda yang bersaksi bahwa RTLM memiliki dua pemancar. Diklaim bahwa RTLM memiliki pemancar 100 watt
yang dapat menjangkau seluruh ibu kota Kigali dan beberapa daerah di selatan dan timur Kigali, serta pemancar yang kurang kuat di Gunung Muhe di Rwanda Barat yang dapat menjangkau beberapa daerah di bagian negara itu. Jika hal ini benar, maka RTLM tidak akan menjangkau sebagian besar negara, termasuk wilayah utara, timur laut, selatan, dan barat daya tempat terjadinya genosida. Keputusan ICTR tidak menjawab pertanyaan tentang jangkauan siaran, tetapi selama persidangan, penuntut menghasilkan teknisi radio Rwanda yang bersaksi bahwa RTLM memiliki 2 pemancar. Diklaim bahwa RTLM memiliki pemancar 100 watt yang dapat menjangkau seluruh ibu kota Kigali dan beberapa daerah di selatan dan timur Kigali, serta pemancar yang kurang kuat di Gunung Muhe di Rwanda Barat yang dapat menjangkau beberapa daerah di bagian negara itu. Jika hal ini benar, maka RTLM tidak akan menjangkau sebagian besar negara, termasuk wilayah utara, timur laut, selatan, dan barat daya tempat terjadinya genosida. Yang kedua adalah waktu. Apakah jangkauan siaran sesuai dengan pola kekerasan temporal regional? Meskipun genosida terjadi secara nasional, kekerasan dimulai pada waktu yang berbeda di berbagai daerah. Di beberapa wilayah, kekerasan dimulai segera setelah pembunuhan Presiden Juvenal Habyarimana pada 6 April 1994. Di wilayah lain, kekerasan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu atau lebih lama untuk terwujud. Apalagi di salah satu komune yaitu di Giti, yang berada di bawah kendali pemerintah, tidak terjadi kekerasan genosida. Variasi temporalnya kecil, tetapi tetap saja itu mewakili tingkat kemauan lokal yang berbeda untuk melakukan genosida dan perlawanan terhadapnya. Selanjutnya, apakah kekerasan cenderung terjadi ketika siaran sedang berlangsung? Dalam beberapa kasus, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah iya. Ada contoh di mana RTLM menyiarkan nama dan tempat tertentu, yang diikuti dengan serangan terhadap individu dan lokasi tersebut. Namun, kasus-kasus tersebut merupakan sebagian kecil dari total kekerasan dan tampaknya terbatas pada ibu kota dan sekitarnya. Keputusan Pengadilan Media ICTR misalnya mencantumkan sekitar 10 kasus. ICTR mungkin tidak menemukan atau melaporkan semua insiden seperti itu, tetapi bahkan jika jumlahnya meningkat 20 kali lipat menjadi 200, persentase serangan akan kecil dibandingkan dengan jumlah total serangan dan pembunuhan selama genosida, yang menewaskan sedikitnya 500.000 orang di seluruh negeri. Berkenaan dengan tren umum siaran dan kekerasan, data yang ada menunjukkan adanya hubungan temporal yang terbatas. Sebagian besar kekerasan selama genosida terjadi pada bulan April. Selanjutnya, kapan sebagian besar siaran yang menghasut itu terjadi? Keputusan ICTR mencantumkan relatif sedikit siaran spesifik dari periode genosida tinggi dan yang terdaftar fokus pada wilayah Kigali. Siaran yang memberikan bukti efek media langsung, terutama di mana serangan mengikuti penyiaran nama atau lokasi. Pada saat yang sama, jumlah siaran ke beberapa contoh dari periode genosida tinggi dan mereka fokus pada ibu kota Kigali. Keputusan ICTR mengutip banyak siaran lain dalam keputusan tersebut. Tetapi, mereka mulai tanggal 13 Mei dan seterusnya. Siaran-siaran selanjutnya memang secara konsisten menghasut. Sumber lain menunjukkan pola yang serupa. Seperti yang disimpulkan oleh Mary Kimani, siaran RTLM tampaknya menjadi lebih ekstrem selama tahap akhir genosida karena pemerintah kalah dari pemberontak. Namun, pada pertengahan Mei, sebagian besar pembunuhan warga sipil Tutsi telah terjadi. Mengutip siaran pertengahan Mei atau lebih baru adalah bukti lemah untuk mendukung hipotesis bahwa siaran mendorong kekerasan. Yang ketiga yaitu mengenai analisis konten. Cara lain untuk mempertimbangkan efek media adalah dengan memeriksa isi seluruh transkrip RTLM secara sistematis. ICTR menghasilkan transkrip 34 siaran yang berbeda,
yang diterjemahkan dari Kinyarwanda ke bahasa Prancis dan Inggris. Transkrip tersebut, termasuk 9 yang ditayangkan sebelum genosida, terdapat 4 yang ditayangkan selama periode genosida tinggi, 10 yang ditayangkan selama periode genosida rendah, dan 11 yang tidak bertanggal. Secara total, transkrip berjumlah 973 halaman, dengan perkiraan waktu 2070 menit waktu tayang. Terdapat 5 indikator siaran yang menghasut. Yang pertama yaitu seruan untuk waspada, yang kedua seruan untuk bertarung atau membunuh, yang ketiga seruan untuk membela bangsa atau diri sendiri, yang keempat penyebutan kata basmi, dan yang kelima penyebutan kata inyenzi atau istilah yang menghina pemberontak Tutsi dan warga sipil Tutsi. Hasilnya cukup konsisten dengan pola yang terlihat selama ini. Selama periode genosida tinggi, ada beberapa pesan kebencian dan hasutan, tetapi tidak terlalu sering. Selama periode genosida rendah, siarannya menghasut lebih sering dan ganas, tetapi sekali lagi, mengutip siaran dari pertengahan Mei dan seterusnya, merupakan bukti lemah untuk menunjukkan bahwa siaran radio menabur kekerasan. Yang keempat, berkaitan dengan penerimaan. Apakah mereka yang terlibat dalam genosida mengatakan bahwa radio mempengaruhi mereka untuk melakukan kekerasan? Berdasarkan hasil dari survei terhadap 210 pelaku yang dihukum dan mengaku sendiri, diambil sampel secara acak di 15 penjara di seluruh negeri pada tahun 2002. Hasilnya konsisten dengan alur analisis jauh ini. Siaran radio memiliki pengaruh, hal itu mengkatalisasi beberapa individu garis keras, tetapi sebagian besar responden mengklaim bahwa radio bukanlah alasan utama mereka bergabung dengan serangan. Hal yang paling umum, setiap individu mengatakan mereka memilih untuk berpartisipasi dalam genosida setelah permintaan tatap muka, biasanya dari otoritas, tokoh elit, atau sekelompok pemuda tangguh yang terlibat kekerasan. Mereka berpartisipasi dalam kekerasan karena berbagai alasan. Motivasi yang dinyatakan termasuk paksaan dan intimidasi antar etnis, kepatuhan, ketakutan masa perang, keinginan untuk membalas dendam, kemarahan, keinginan untuk menjarah atau mendapatkan tanah, serta persaingan antar pribadi. Berdasarkan hal tersebut, maka radio bukanlah satu-satunya penyebab utama timbulnya mobilisasi. Sebaliknya, siaran radio memiliki efek yang lebih marginal dan kondisional. Radio mengkomunikasikan siapa yang memiliki kekuasaan, apa yang diinginkan oleh otoritas, dan bagaimana memikirkan tentang krisis tersebut. Pihak yang terlibat. Yang pertama ada Ferdinand Nahimana. Ia merupakan direktur dari Radio Television Libre de Mille Collines. Radio Television Libre des Mille Collines memegang peranan penting dalam menciptakan kondisi yang memunculkan terjadinya peristiwa genosida di Rwanda pada tahun 1994. Pendiri dan aktor ideologi RTLM dihukum atas tuntutan genosida, menghasut publik secara langsung untuk melakukan genosida, persekongkolan untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan atau permusuhan dan penganiayaan, serta dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ia beserta rekan-rekannya merancang langkah-langkah untuk memusnahkan warga Tutsi dan warga Hutu moderat dengan cara menyiarkan pesan-pesan kebencian terhadap warga Tutsi melalui RTLM, lalu membagikan senjata bagi anggota milisi serta membuat daftar korban yang harus dihabisi. Selain itu, ia terbukti bersalah menghasut untuk melakukan genosida dengan menyiarkan isi dari dokumen palsu melalui radio Rwanda yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap ratusan warga sipil dari pihak suku Tutsi. Yang kedua ada Jean Bosco Baragwiza. Ia merupakan salah satu pendiri dari Radio Television Libre des Mille Collines, radio yang menggerakkan para pendengarnya untuk mencari dan membunuh suku Tutsi. Ia dinyatakan bersalah menghasut untuk melakukan genosida di tahun 2003.
Namun, putusan tersebut dibatalkan di tingkat banding pada tahun 2007 karena tidak dapat dibuktikan bahwa Jan Bosco memiliki kontrol yang efektif terhadap stasiun radio tersebut setelah 6 April 1994, sehari sebelum peristiwa genosida dimulai. Namun, Jan Bosco tetap dinyatakan bersalah untuk tuntutan-tuntutan lain, di antaranya membawa truk berisi senjata yang kemudian didistribusikan kepada warga lokal untuk membunuh suku Tutsi, dan menyanyikan Let's Exterminate Them dalam demonstrasi. Yang ketiga ada Hazan Yese, seorang editor dan pendiri surat kabar Kangura. Ia dinyatakan bersalah karena mendistribusikan senjata dan berperan secara aktif dalam mengidentifikasi suku Tutsi di jalan-jalan di mana mereka kemudian dibunuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai putusan pengadilan yang diterima oleh Ferdinand Nahimana, yaitu yang pertama, Ferdinand Nahimana didakwa oleh ICTR atas perbuatannya yang berkaitan dengan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang kedua, untuk perbuatan terkait dengan genosida, Nahimana dikenai dakwaan, yaitu yang pertama, persekongkolan untuk melakukan genosida, yaitu di pasal 2 ayat 3 bagian B Junto pasal 6 ayat 1. Yang kedua, melakukan genosida, yaitu di pasal 2 ayat 3A Junto pasal 6 ayat 1. Yang ketiga, penghasutan secara langsung dan umum untuk melakukan genosida, yaitu di pasal 2 C Junto pasal 6 ayat 1. Yang terakhir, pernyataan dalam melakukan genosida, yaitu di pasal 2 bagian 3E Junto pasal 6 ayat 1 di Statuta ICTR. Adapun dakwaan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu yang pertama, ada penyiksaan, yaitu di pasal 3H Junto pasal 6. Pemusnahan, yaitu di pasal 3B Junto pasal 6. Pembunuhan, yaitu di pasal 3A Junto pasal 6. Atas dakwaan tersebut, ICTR menyatakan bahwa Nahimana terbukti bersalah dan menjatuhkan kepadanya pidana seumur hidup. Akan tetapi, Ferdinand Nahimana kemudian mengajukan banding. Alasan pengajuan banding, yaitu alasannya adalah pengadilan pertama telah melanggar hak tersangka Nahimana, yang dimana untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang berkaitan dengan persiapan terhadap pembelaan dirinya, serta melanggar prinsip kesetaraan di depan hukum, sehingga menyebabkan terjadinya putusan pengadilan yang tidak valid dan tidak adil bagi tersangka Nahimana. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 28 November 2007, majelis banding meringankan pidananya menjadi 30 tahun.